dokter paru kita itu jumlahnya 1.970-an. Ya, 70-an, 73, 7 berapa gitu ya. Nah, ini berarti satu orang dokter paru harus melayani 1,2 juta warga negara kita. Alangkah menyesalnya kita ketika kita membiarkan dokter kewalahan, kesulitan, lantas ada dokter yang wafat. Berarti satu dokter akan kehilangan perawatan masyarakat kita 1,2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milenial sekalian, kita berjumpa kembali di Ngobrol Seru bersama IDN Times. Dan kali ini saya bersama narasumber yang paling dicari oleh dan ditunggu pernyataannya oleh semua warga di Indonesia, tidak hanya media. Karena beliau ini adalah Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Terima kasih waktunya, Bang. Sama-sama, terima kasih juga Mbak Uni Lubis yang telah bersedia berkunjung ke BNPB. Akhirnya saya boleh datang ke kantor BNPB, ketemu dengan bos Satgas, tapi kita semuanya tetap harus physical distancing ya. Iya. Bang Doni, ini yang santai dulu. Ini udah berapa lama nih nggak balik-balik ke rumah nih? Tidur di kantor? Sudah masuk minggu ke-8. Minggu ke-8? Iya. Jadi ini banyak, yang nginep di kantor ini banyak? Lumayan, mereka kan dibagi 3 shift ya. Jadi kalau yang kebagian malam ya harus nginep di kantor. Oh, oke. Nah, kecuali yang memang ikut secara menyeluruh dengan kegiatan saya, ya sama, nginep di sini semua. Nginep di sini semua ya? Iya. By the way, makasih ya, ini dikasih, boleh dibawa pulang nggak ini? Boleh. Rompi BNPB ya, ini dapat rompi BNPB ya. Jadi memang kita dalam situasi pandemik ini mesti siap untuk membantu tugas-tugas dari BNPB yang notabene menjadi istilahnya itu vokal poinnya dari Satgas ini, gugus tugas ini. Bang, aku mau nanya, beberapa hari yang lalu Bang Doni itu tampil dan kemudian ikut rapat teratas juga pakai baju militer. Karena milenial yang belum tahu, saya mengenal Bang Doni sejak beliau menjadi komandan pasukan pengamanan presiden dan kemudian pernah di komandan Kopassus, kemudian pernah Pangdam di Patimura, Pangdam Siliwangi. Jadi memang pengalaman lapangannya itu banyak banget, tapi belakangan kita ngelihatnya di media massa dengan rompi seperti ini, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu pakai baju tentara. Kenapa? Adalah satu upaya untuk menyampaikan suatu pesan ya, pesan kepada kita semua bahwa penanganan COVID ini harus dibarengi dengan kesadaran untuk meningkatkan disiplin. Oke. Nah, biasanya yang hubungannya dengan disiplin ini kan militer, tentara. Jadi sekali-sekali boleh dong. Jadi ini pakai baju tentara. Ada yang meminta atau inisiatif sendiri? Ada juga yang minta. Ya, yang minta bukan hanya dari para pejabat ya, tetapi juga teman-teman yang di luar yang sudah lama sekali kenal sama saya dan sudah lama nggak pernah ketemu dan melihat saya selalu menggunakan pakaian kebesaran saya begini, Sipil, baju ya? putih dengan rompi. Mereka bilang, Pak Doni saya sekali tampil dong dengan seragam militer. Pak Doni kan masih aktif gitu. Ya. Nah, tapi waktu itu kan sempat pas lagi pakai baju militer juga ada rapat dengan presiden ya. Artinya presiden juga oke. Ya, presiden oke. Oke ya. Jadi presiden nggak bertanya atau bahkan presiden yang meminta Bang Doni. Oke, jadi itu memang waktu itu banyak yang diberitakan juga kok tiba-tiba Pak Doni pakai baju seragam militer, tapi rupanya memang maksudnya untuk memberikan pesan ya. Bahwa salah satu kunci sukses dari penanganan COVID ini adalah disiplin. Nah,
Mungkin bisa diceritakan dalam hal apa mestinya masyarakat itu disiplin. Bang Doni pernah ngomong sama saya perlunya disiplin kolektif misalnya di masyarakat. Ya, proses transmisi atau transformasi virus dari seseorang kepada orang lain, dan setelah kita coba untuk mendalami, paling tidak ada 3 bagian tubuh kita yang menjadi sumber atau tempat proses penularan. Yang pertama mata, yang kedua adalah hidung, yang ketiga adalah mulut. Sehingga setiap kita diberikan permintaan untuk cuci tangan, maka kita harus tahu untuk apa saya harus cuci tangan, supaya tangan kita selalu bersih. Dan ketika tangan kita bersih, kita menyentuh bagian sensitif dari wajah, itu sudah aman gitu. Karena bisa saja kita setiap saat cuci tangan, tetapi hanya 2 detik saja mungkin ya, memegang benda, apakah mungkin juga Meja, pintu, meja, handphone. handphone, lantas menyentuh 3 bagian sensitif tadi, otomatis kita sudah kemungkinan besar terpapar. Nah, ini butuh kesadaran pribadi untuk selalu mengontrol tangan kita. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menggunakan masker. Nah, di sini pun kita harus tahu kenapa harus pakai masker. Dan salah satu penularan yang terjadi, aerosol dari orang yang positif COVID itu dengan mudah bisa masuk ke dalam rongga mulut kita. Sehingga paling tidak selain kita tidak menyentuh bagian sensitif dari wajah, harus menggunakan masker, dan satu lagi adalah jaga jarak. Ya, jaga jarak. 1,5 meter ya? 1,5 meter ya. Nah, ini kan harus memiliki satu tingkat kedisiplinan. Nah, sudah disiplin diri, tetapi disiplin kolektifnya belum, nanti ketika kita sedang sendirian, tiba-tiba ada orang lain yang mendekat. Mungkin 1, 2, 3, akhirnya terjadi gerombolan. Ya. Harus ada 1, 2 orang yang mengingatkan, jaga jarak, longgarkan, supaya jangan sampai ada yang menulari satu sama lainnya. Kenapa demikian? Karena justru yang berbahaya itu bukanlah orang yang berada di rumah sakit. Kalau orang di rumah sakit, hampir pasti kita bisa menghindari mereka. Tapi justru orang yang tanpa gejala, orang yang tidak ada indikasi, tetapi ternyata sudah sebagai carrier, sebagai pembawa virus. Orang tanpa gejala ya? Orang tanpa gejala. Kelompok ini saya katakan adalah silent killer. Ketika nanti mereka mendekati kelompok rentan, maka kelompok rentan ini sangat mungkin terpapar, begitu. Oke. Bang, soal disiplin ini saya ingin melanjutkan. Bagaimana evaluasi dari gugus tugas terhadap penerapan PSBB? Sekarang kan sudah ada 4 provinsi, 22 kabupaten kota ya. Gimana? Ada secara umum kita lihat ada peningkatan disiplin. Semakin banyak warga yang sadar menggunakan masker. Semakin banyak juga masyarakat yang berusaha untuk tidak berdekatan satu sama lainnya. Tetapi sekali lagi bahwa penanganan disiplin ini harus selalu diingatkan. Harus ada orang yang mampu menyampaikan pesan. Ketika di areal publik pun, di tempat umum pun, melihat ada sekelompok orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan, mereka membiarkan satu sama lainnya dekat, harus ada mengingatkan. Ya, menyampaikan pesan, minta maaf, tolong jaga jarak. Ya. Kalau lagi ngantri di minimarket gitu ya, kalau ada yang dekat tolong jaga jarak. Tolong jaga jarak. Nah, ini butuh suatu keberanian. Ya, tidak semua orang berani mengingatkan yang lainnya. Bisa saja nanti diingatkan malah marah, termasuk juga menggunakan masker. Dan sekarang ini mungkin masker sudah tidak seperti beberapa bulan yang lalu ya, sulit. Sekarang di pinggir-pinggir jalan orang udah jual masker kain. Sekarang sudah banyak yang menjual masker, dan sebagaimana yang sudah kita ketahui juga, menggunakan masker kan tidak harus masker yang berasal dari pabrikan. Dari UMKM juga banyak yang bisa digunakan. Oke, jadi
Kalau misalnya pakai persentase, kira-kira apakah sudah 60%, 70% dari apa yang diinginkan oleh gugus tugas? Ya, ada peningkatan, tetapi kita berharap bahwa kesadaran ini semakin tinggi. Dan tidak hanya terjadi di tempat tertentu, tetapi di seluruh wilayah. Kita tidak tahu di antara masyarakat yang ada mungkin di suatu kawasan, merasa selama ini aman-aman saja, tidak ada yang terpapar virus, tidak ada yang menjadi korban, tetapi belum tentu daerah ini aman. Ya. Bisa saja di antara mereka berada suatu tempat atau sedang melakukan aktivitas di tempat yang lain. 1 hari, 2 hari, hari ketiga bisa jadi dia mengalami terpapar oleh virus. Lantas di komunitas tersebut ada orang yang kelompok rentan tadi. Ya, jadi kalau saya sering mengatakan itu Uni, yang pertama itu kelompok rentan adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes, yang ketiga jantung, yang keempat asma. Dan kita lihat dari data-data yang ada di dalam webnya covid19.go.id itu bisa ketahuan persentase terbesar. Jadi kita harus sering mengatakan dan mengingatkan kelompok rentan untuk sementara jangan dulu dekat dengan anak muda. Anak muda ini berdasarkan sejumlah penelitian dari pakar epidemiologi adalah kelompok yang paling berbahaya. Mereka sehat, tidak terlihat ada gejala, sebenarnya mereka sudah positif COVID, mereka sudah carrier. Nah, sekarang ini gugus tugas atas perintah Bapak Presiden telah mendatangkan lebih dari 1 juta reagen untuk PCR test. Dan disinilah kita harus menjaring sebanyak mungkin ODP dan PDP. ODP terutama orang dalam pemantauan, sehingga mereka di testing, ketika dia positif harus segera dilakukan isolasi. Nah, kalau semakin banyak kita menjaring yang ODP dan juga termasuk PDP, maka potensi menular ini semakin berkurang. Dan disinilah dibutuhkan kesungguhan ketika sudah statusnya positif COVID, tidak boleh keluar rumah. Harus mandiri. Dengan sadar melakukan isolasi mandiri untuk recovery kembali. Bagaimana cara sembuh, obat belum ada. Nah, sudah banyak penjelasan dari para dokter, caranya harus cukup istirahat, makan makanan yang bergizi, kemudian sedikit diimbangi dengan olahraga, tidak boleh panik, tidak boleh stres, kemudian membuat suasana hati gembira. Insya Allah tidak lama bisa sembuh gitu. Supaya daya imun tubuhnya daya imunnya pulih kembali ya. Oke. Sebelum melanjutkan PCR, kalau orang itu sudah harus isolasi mandiri, siapa yang menanggung kehidupan dari orang tersebut? Kalau di beberapa negara yang lain tuh, misalnya saya ambil contoh karena saya juga nulis, Korea Selatan begitu dia harus melakukan isolasi mandiri, maka pemerintah memberikan tiap hari mensupport makanan untuk yang bersangkutan, ditaruh depan rumahnya gitu. Nah, ini bagaimana dengan Indonesia? Jadi isolasi mandiri bisa kita lihat sekarang ini ada 2 cara. Isolasi mandiri yang dilakukan oleh personal, lantas isolasi mandiri juga yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, di sini di Jakarta sudah ada tempat seperti Wisma Atlet. Nah, di daerah itu sudah banyak kepala desa yang berinisiatif untuk membuat isolasi mandiri. Tempatnya di mana? Mereka memilih berdasarkan kesepakatan dengan para perangkat desa. Ada yang memilih sekolahan, ada yang memilih balai desanya, ada juga rumah penduduk yang disiapkan untuk isolasi mandiri ini. Kalau yang diisolasi mandiri yang disiapkan oleh pemerintah bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi mungkin tidak begitu bagus kemampuannya, maka itu semuanya dibayar oleh pemerintah. Tetapi kalau isolasi mandiri yang disiapkan di level komunitas, itu ada kepala desa yang membiayai dengan dana desa, termasuk gotong royong. Nah, disinilah kekuatan kita.
ya masyarakat satu sama lainnya saling bahu-membahu untuk membantu masyarakat yang positif COVID. Nah di Jakarta juga sudah ada beberapa RT ya. Nanti mungkin Uni bisa berkomunikasi dengan camat yang ada di beberapa daerah termasuk di Sawah Besar. Ada RT-RT di mana masyarakatnya sudah positif COVID, lantas RT-RT tetangganya itu urunan memberikan bantuan. Disinilah kekuatan kita. Solidaritas ya? Solidaritas gotong royong. Nah, di beberapa daerah itu kan sudah berlaku juga sebetulnya semacam micro lockdown ya. Jadi desa, RT, di komplek di rumah saya aja udah ketat tuh sebulan terakhir. Jadi orang masuk mesti cuci tangan, masuk komplek. Gang-gang juga di kayak sekat-sekat. Jadi itu inisiatif sendiri. Apakah itu dibolehkan mengingat bahwa sebuah daerah untuk melakukan PSBB aja harus persetujuan dari gugus tugas dan Menteri Kesehatan pemerintah pusat. Jadi yang micro lockdown itu apakah memang boleh? Ya selama tidak mengganggu aktivitas transportasi yang lain, ya saya rasa nggak ada masalah ya. Toh kalau di tingkat RT mereka melakukan isolasi RT mandiri, ya tidak ada masalah kecuali kalau mereka menutup jalan, ya jalan untuk menuju ke kecamatan lain terganggu, apalagi jalan antar kabupaten, apalagi antar provinsi misalnya, itu nggak boleh. Itu tentu pasti akan diberikan peringatan oleh aparat keamanan. Nah soal PCR ini ya, pertanyaan. Ada rencana pengalihan alat tes cepat PCR ke alat tes cepat molekuler TBC bernama GeneXpert yang diproduksi Cepheid untuk tes COVID-19. Nah, sudah sejauh mana itu prosesnya? Nah, yang begini saya nggak hafal persis ya, tapi bisa saya berikan gambaran. Di Indonesia ini kita memiliki paling nggak 3 jenis alat untuk mengetahui cara untuk mengetahui seseorang terpapar atau tidak. Yang pertama menggunakan PCR tes dengan swab, yang kedua dengan GeneXpert yang tadi, yang ketiga lagi ada Abbott. Nah saya kebetulan bukan dokter, bukan ahli laboratorium, jadi saya hanya tahu 3 poin itu. Nah sekarang sudah bisa kita datangkan adalah reagen untuk PCR tes, ya jumlahnya telah mencapai 1 juta, 1 juta unit lah ya. Kemudian akan datang untuk GeneXpert-nya serta untuk Abbott juga. Nah jadi beberapa puskesmas yang dulu pernah punya alat untuk deteksi TBC tadi itu bisa dioptimalkan. Oh oke, jadi bisa. Dan bisa. Ini belajar dari pengalaman di negara mana ini kita menggunakan ini? Itu waktu itu kalau nggak salah saya kan pemberian dari satu negara ya kepada pemerintah Indonesia, dan sudah lama alat ini tidak digunakan ya, karena walaupun secara peringkat Indonesia berada pada posisi nomor 3 penderita TBC di dunia, tetapi semakin hari kan semakin berkurang, jadi penggunaan alat ini juga semakin sedikit gitu. Tetapi karena jumlahnya cukup banyak ya, saya dengar dari tim pakar gugus tugas itu jumlahnya ada yang bisa sampai 300 unit yang bisa digunakan. Nah makanya Kementerian Kesehatan itu mendatangkan GeneXpert dan juga termasuk Abbott tadi. Yang 1 juta reagen itu nanti distribusinya seperti apa Bang? 1 juta reagen itu didistribusikan ke seluruh Indonesia. Sudah ada 25 provinsi yang menggunakan mesin PCR untuk swab test, dan setiap laboratorium itu sudah diatur. Laboratorium yang sudah udah punya pengalaman, ya petugasnya sudah terlatih, dikasih lebih banyak. Nah sementara yang masih baru belajar jumlahnya sedikit lebih kecil gitu, sampai akhirnya mereka berlatih. Nah sekarang ini juga kan ada satu juga kendala kita adalah karena ini masih baru, kalau yang sudah lama itu sudah sangat terampil sehingga kecepatannya semakin bagus dan kemampuannya ya SDM-nya, kemampuannya juga semakin bagus.
Nah, kekurangan ini kita akan tutupi dengan melatih petugas laboratorium baru. Besok akan dimulai pelatihan dengan menggunakan video conference. 25 provinsi, tapi kan tidak semuanya tidak semuanya itu baru. Yang sudah punya pengalaman tentu tidak, yang masih baru. Kemudian juga dari gugus tugas minta bantuan kepada Ketua Umum PBID, Pak Daeng Fakih, supaya ikut membackup kita. Dan saya sudah tanda tangani surat memohon kepada seluruh gugus tugas provinsi untuk melibatkan ID wilayah dalam program testing. Jadi testing ini saat ini sekarang sudah menjadi program prioritas. Bapak Presiden setiap rapat itu bertanya, berapa kemampuan kita, sejauh mana hasilnya. Kan Pak Presiden minta 10.000 per hari. Posisinya saya lihat datanya kira-kira 6.000 sampai 7.000-an ya. Kapan itu bisa 10.000 per hari menurut perkiraan dari Bang Doni? Paling tidak ya mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu ya. Jadi melatih setiap petugas lab itu lebih terampil. Jadi kalau sekarang ini rata-rata satu lab itu hanya bisa mungkin 1 kali putaran, artinya 8 jam. Nah, kalau misalnya kita ingin lebih banyak lagi, kita harus melipat gandakan jumlah tenaga petugasnya. Jadi nanti di mix yang baru dengan yang senior bisa menjadi 2 kelompok. Jadi gitu. training for trainer jadinya ini ya. Oke. Masih berkaitan dengan pengadaan 1.500 cartridge Gen X Expert untuk uji coba itu mulai disebarnya kapan Bang? Apakah sudah mulai? Setahu saya mungkin sudah ya, kan baru beberapa hari kemarin tiba, kemudian ya mudah-mudahan sudah dikirim, saya nggak begitu ingat nih. Bang Doni pernah menyebut dalam sebuah jumpa pers ada 59 lab ya, yang sekarang itu sudah beroperasi untuk sudah mampu untuk mengetes hasil PCR swab test. Iya betul, jadi 59. 59. Betul. Dan ini berpotensi akan tambah lagi. Ya, akan tambah lagi. Beberapa sumbangan dari donatur untuk mesin PCR-nya datang. Kemudian juga ada yang memang kita dukung untuk menambah di tiap-tiap provinsi yang belum ada. Ya. Nah, kenapa ini harus kita optimalkan? Karena kita kan tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dan upaya untuk menjaring mereka yang berpotensi sebagai positif COVID, ini kan harus terus-menerus. Ya, jadi semakin banyak mesin PCR untuk swab test ini, semakin bagus. Oke. Ada Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, itu kira-kira 4 yang red zone ya, kalau provinsi, atau Jawa Tengah juga? Masuk yang sudah menentukan PSBB. Oh, oke. Ya, jadi Sumatera Barat, kemudian Jawa Barat, DKI, kemudian Gorontalo. Nah, Sulawesi Selatan baru sebagian, Jawa Timur sebagian. Nah, ini apakah di tempat-tempat yang sudah PSBB dalam artian sudah red zone itu kemampuan atau kesiapan untuk melakukan PCR test itu sudah dipenuhi? Sudah. Termasuk Jakarta. Kalau Jakarta masih ada masalah nggak untuk kapasitas melakukan itu dengan kebutuhan? Udah optimal lah, Jakarta udah optimal. Kalau nggak salah ada 16 paling besar di Jakarta mesin PCR-nya. Oh, oke. Beberapa rumah sakit malah sudah bisa mandiri. Oke. Jadi situasi rumah sakit sekarang menurut pemantauan gugus tugas seperti apa, Bang? Total rumah sakit untuk pasien COVID ini dari pemerintah pusat itu memberikan rujukan itu sebanyak 132. Kemudian dari pemerintah provinsi itu total semuanya itu ada 668 rumah sakit rujukan untuk pasien COVID. Nah, khusus untuk penderita COVID yang dirawat di rumah sakit ya. Beberapa hari yang lalu saya mendapat penjelasan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan, Pak Bambang. Pak Bambang ini ruangannya di sini nih. Oh gitu ya? Dia sebelah kantor sebelah meja saya. Oh. Nah,
dia mengatakan kepada saya secara total itu pasien yang dirawat baru, bukan baru ya, telah mencapai 73% dari jumlah bed yang tersedia. Kemudian baru saja dapat laporan untuk DKI itu jumlah tempat tidur dengan jumlah pasien yang dirawat baru terisi 50%. Artinya penurunan. Nggak bakal ada, maksudnya nggak bakal ada kewalahan gitu? Insya Allah ya sekarang lebih tenang gitu. Kalau hari pertama ya sampai dengan awal minggu keempat, kita nyaris nggak istirahat di sini. Karena hampir tiap malam melayani permintaan. Ada yang kenal baik, ada yang sama sekali nggak kenal, yang minta tolong, kemudian menjelaskan bahwa saudaranya ada di taksi, butuh rumah sakit, dan tentu saya tidak mungkin melepas begitu saja. Saya akan berusaha untuk mencari informasi di mana letak rumah sakit yang masih ada tempat ya, bed yang masih kosong begitu. Dan itu relatif penuh semua. Jadi tingkat stres kami waktu itu luar biasa. Karena permintaan dari masyarakat yang lagi kesulitan ya untuk mendapatkan perawatan sangat sulit. Saya sebagai kepala gugus tugas saja begitu sulit untuk mendapatkan tempat bagi masyarakat yang minta tolong ke saya, apalagi orang lain. Ya. Tetapi setelah rumah sakit darurat Wisma Atlet itu beroperasi, sudah mulai berkurang. Ya. Dan 2 minggu terakhir ini terjadi pengurangan pasien di rumah sakit, termasuk di Rumah Sakit Sulianti Saroso, yang selama ini ya pasti kita semuanya kan melihat ke RSPI Sulianti Saroso, penuh terus kan. Nah, direktur utamanya datang kemari juga menjelaskan, dari mulai hari pertama sejak keputusan status pemerintah membuat darurat bencana untuk tanggal 13 COVID ini ya, Maret itu ya, itu penuh terus ya, dan terakhir bahkan disampaikan bahwa ruang IGD itu pun terpakai. agak lega. Mudah-mudahan nggak ada tambahan lagi, cukup seperti ini, bahkan makin lama makin berkurang gitu. Nah tapi kan kalau misalnya kapasitas testingnya ditingkatkan seperti keinginan dari Presiden, dan memang itu yang disarankan oleh WHO juga, jumlah yang ketahuan terinfeksi makin banyak. Ada yang nggak pede untuk isolasi mandiri mungkin karena situasi di rumahnya tidak memungkinkan ya. Karena banyak juga masyarakat kita kan yang tidak bisa physical distancing karena memang tinggalnya berdesak-desakan ya. Nah, apakah sudah ada kayak semacam perkiraan kira-kira sampai berapa banyak yang terinfeksi itu sehingga kemudian infrastruktur kesehatan kita itu tidak kewalahan gitu. Karena kan banyak studi yang mengatakan bahwa bakal 700.000 yang terinfeksi. Ada yang bilang macam-macam. Ya. Di Jakarta aja ada yang bilang lebih dari 700.000. Ya, kita analisa perkiraan ya bisa saja ya. Namun demikian kan kembali ke salah satu kekuatan kita adalah upaya pencegahan ya. Dan sekarang juga kerjasama Kementerian Kesehatan dengan gugus tugas dan juga platform Unicorn yang mengelola dokter online. Telemedicine ya. Telemedicine itu, Pak Presiden mengatakan rumah sakit tanpa dinding, ya. Dan itu ternyata sangat efektif, ya. Jadi Menteri Kesehatan juga 2 minggu lalu melapor kepada Pak Presiden yang biasanya pasien itu konsultasinya tentang COVID. Sekarang sudah beralih ke bukan COVID, jadi jenis penyakit yang lain. Nah, jadi ini data-data kami ikuti terus. Dan di tiap daerah juga sudah ada, ya. Bahkan ada beberapa gubernur yang menyiapkan hotel, hotel untuk menampung masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu. Jadi kekhawatiran Uni tadi tentang kemungkinan terjadi penumpukan di rumah sakit yang mengakibatkan rumah sakit lumpuh, mudah-mudahan tidak akan terjadi.
dan ketika mengalami gejala yang mungkin kurang menyenangkan, demam tidak terlalu berat, ya harus berusaha untuk mengobati diri sendiri. Nah, pola seperti ini harus menjadi salah satu bagian yang menerus diikuti oleh masyarakat, ya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan COVID ini penting, ya. Karena kalau sudah sakit berat, kritis, ya tentu itu yang harus dibawa ke rumah sakit. Nah, selama masih bisa mengikuti aktivitas ya secara mandiri di rumah, ya lebih baik di rumah, ya. Dan ketika kita sudah semakin tahu tentang COVID ini, lama-lama kita harus berpikir bahwa ternyata dokter terbaik itu bukan di rumah sakit. Dokter terbaik itulah diri kita sendiri. Ya, ketika kita merasa gejala badan tidak enak, kita konsultasi pakai menggunakan telemedicine, kemudian kita berinisiatif untuk testing, ternyata positif misalnya, ya kita harus sudah mengerti bagaimana kita melakukan berbagai macam upaya untuk bisa pulih. Obatnya kan tidak ada. Nah, dokter rumah sakit ini harus menjadi benteng terakhir. Jangan sampai kita membiarkan dokter kita kelelahan, dokter kita tidak cukup istirahat. Akibatnya dokter kita akan berkurang dan menurun imunitasnya. Dan ini berbahaya untuk dokter. Ya, kita tidak ingin kehilangan dokter. Ini sebagai informasi saja, rasio dokter kita ya dengan jumlah penduduk, kita memiliki dokter spesialis itu jumlahnya 34.000 sekian ratus, ya. Itu dokter spesialis. Dibandingkan 267-an juta, ya 260 juta. Nah, kemudian dokter total, dokter umum, dokter spesialis dijumlahkan itu kurang dari 200.000. Artinya satu orang dokter Indonesia baik umum maupun spesialis itu harus melayani sekitar 1.300 orang warga negara kita. Nah, kalau kita lihat lagi dengan kasus seperti sekarang ini yang hubungannya dengan paru ya, COVID ya, spesialis paru, dokter paru kita itu jumlahnya 1.970-an, ya 70-an, 73 berapa gitu ya. Nah, ini berarti satu orang dokter paru harus melayani 1,2 juta warga negara kita. Alangkah menyesalnya kita ketika kita membiarkan dokter kewalahan, kesulitan, lantas ada dokter yang wafat. Berarti satu dokter akan kehilangan untuk ya kita akan kehilangan perawatan masyarakat kita 1,2 juta. Kehilangan satu dokter paru-paru berarti kehilangan perawatan 1,2 juta penduduk. Ya. Jadi makanya kita harus sadar bangsa Indonesia dengan segala keterbatasan ini, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita jangan masuk ke ruang medis semuanya. Harus ada yang masuk di ruang yang ada di aspek psikologis. Sementara kita dengan jumlah penduduk yang besar seperti ini tentu harus memikirkan apa langkah strategi yang harus kita lakukan supaya beban itu tidak masuk ke rumah sakit. Nah, jadi kekuatan kita itu ada di tengah masyarakat, ya, dengan gotong royong, dengan bersatu, saling tolong menolong, ya, kampanye untuk melakukan protokol kesehatan. Yang paling hebat lagi sekarang adalah harus mengerahkan tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh non formal. Banyak daerah yang sekarang mengedepankan tokoh non formal untuk mengingatkan warga masyarakatnya. Oke, karena kan banyak klaster kan dari Ijtima tuh, sudah kemana-mana ke berbagai daerah. Mudah-mudahan nggak ada yang terjadi lagi. Masih ngobrolin meninggalnya seniman besar Indonesia Didi Kempot, yang ternyata Bang Doni ini belum lama ini sempat berkomunikasi dengan Didi Kempot. Untuk apa berkomunikasinya? Mungkin bisa diceritain sama milenial nih. Jadi yang pertama saya diberitahu oleh Pak Tommy, Pak Suryo Pratomo, kemudian tenaga ahli saya, Pak Egy Masadia, saya diminta untuk memberikan satu testimoni
kepada Mas Didi Kempot tentang apa yang telah dilakukan, termasuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ya. Itu saya lakukan hari Sabtu, berarti 3-4 hari yang lalu. Ya. Nah kemudian saya direkam, kemudian intinya adalah saya menjelaskan bahwa para pahlawan dulu yang melawan penjajah itu menggunakan bedil, ya. Jadi pahlawan zaman dulu bersenjata mengusir penjajah. Nah, pahlawan masa kini menangani COVID adalah para dokter yang menjadi pahlawan kemanusiaan untuk menyelamatkan begitu banyak nyawa masyarakat. Para budayawan, para seniman pun bisa menjadi bagian dari pahlawan kemanusiaan karena mereka bisa mengajak masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan. Nah, itu pesan yang saya sampaikan kepada Mas Didi Kempot. Karena Mas Didi Kempot bisa melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat. Kemudian ada rencana beliau akan ke Jakarta untuk membahas suatu program yang intinya adalah bagaimana kita akan membangun sebuah narasi untuk supaya tidak terpapar virus COVID. Nah, jaga jarak, jaga diri sendiri, jaga keluarga, jaga lingkungan, ya. Kemudian juga ketahanan kesehatan kita semakin bagus. Kemudian bersatu. Nah, bersatu ini adalah bagaimana kita bersatu memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Jadi yang pertama itu bersatu, berjaga untuk terhindar dari terpapar COVID. Nah, bersatu itu supaya tidak terkapar karena kehilangan pekerjaan. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah berjaya. Nah, berjaya ini adalah sebuah proses usaha kita semua untuk menuju suatu keberhasilan. Kebetulan 17 Agustus hari kemerdekaan. Nah, jadi kita harapkan kita berjaya telah berhasil di COVID begitu. Tapi ini kan semua harus didukung dengan seluruh komponen, untuk disiplin, untuk patuh, untuk taat begitu. Nah, Mas Tommy mengatakan perlu ada satu figur yang bisa menggerakkan seluruh kekuatan masyarakat kita agar bisa ikut dalam program ini gitu. Nah, beliau menyarankan adalah figurnya adalah Mas Didi Kempot. Memang yang lagi sangat mempengaruhi influencer yang top lah ya di kalangan masyarakat semuanya, semua tingkat sosial ekonomi kan. Betul. Ya? Oke. Sayang sekali, tapi ini adalah mungkin Tuhan takdir. Punya rencana lebih baik buat Mas Didi Kempot, dan kita doakan semoga husnul khotimah ya. Ya, mendapat tempat terbaik di Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Amin. Nah, Bang Doni, salah satu yang masih kontroversi di kalangan publik itu adalah soal data. Karena lag time antara beberapa termasuk yang dialami oleh reporter IDN Times yang sempat meliput Pak Menhub sehingga kita minta untuk tes 14 hari sejak dia tes sampai kemudian hasilnya itu keluar, dan itu dialami oleh banyak orang. Nah, apakah ada upaya untuk bisa mempercepat? Karena kalau lag time itu jadinya datanya itu memang bukan data yang sebenarnya, yang diumumkan setiap hari oleh juru bicara Pak Ahmad Yuryanto. Jadi memang sudah beberapa waktu ya, paling tidak 3 minggu terakhir itu setiap ada rapat tentang COVID itu Pak Presiden selalu mengatakan transparansi data. Nah, saya ini baru bisa optimal setelah ada Kepres nomor 12 tahun 2020 yang mana bencana sekarang ini, bencana non alam itu menjadi bencana nasional. Kemudian akses. Nah, akses di sini adalah data. Kemudian Kepres itu juga telah memberikan instruksi bahwa seluruh gubernur, bupati, wali kota adalah kepala gugus tugas di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, sebelumnya data-data ini berbeda selalu
karena ada BPBD. BPBD itu laporannya ke BNPB. Kemudian ada Dinas Kesehatan, itu laporannya ke Pusdatin Kementerian Kesehatan. Nah, setelah terbentuknya gugus tugas di tiap-tiap provinsi, maka saya mengatakan setiap gugus tugas harus punya satu posko. Tidak boleh ada posko, polisi buat posko sendiri, TNI buat posko sendiri, nanti ada Binda juga buat posko sendiri, Dinkes buat posko sendiri, nggak boleh. Semua harus berada pada satu sistem terintegrasi di bawah kendali gugus tugas provinsi, yaitu gubernur. Nah, di dalam organisasi gugus tugas daerah ini ada unsur TNI, ada unsur Polri, ada unsur Kominfo, ada unsur BIN daerah, ada unsur dari Dinas Kesehatan dan BPBD. Nah, sebelum dilaporkan ke Jakarta, itu seluruh data harus berada pada satu titik dulu. Sehingga ketika dilaporkan itu tidak ada lagi perbedaan. Nah, ini sedang berproses, tetapi kita lihat sekarang datanya sudah semakin akurat. Hanya waktu pelaporan, ya. Mungkin di sini adalah masalah waktu, ya. Tetapi secara organisasi, saya sudah mengatakan seluruh provinsi itu wajib melaporkan datanya apapun yang terjadi kepada gugus tugas pusat. Tidak boleh kepada yang lain. Nah, sehingga semuanya itu harus mengambil data dari data yang ada di Pusdalopnya gugus tugas pusat. Ya, jadi kalau data-data yang lama tentu kita lihat memang ada selisih, ya, ada perbedaan antara yang meninggal dengan status meninggal. Nah, karena memang waktu itu kita belum memiliki reagen PCR untuk tes. Ya, sehingga pada saat ada yang wafat, kemudian statusnya ODP, tetapi karena belum diperiksa, maka belum ketahuan hasilnya. Jadi tidak dimasukkan sebagai wafat karena COVID begitu. Oke, kita akan nanti lanjutkan dengan bicara new normal, termasuk kira-kira kapan perkiraan pandemik ini akan tidak akan berakhir sebelum vaksinnya ketemu, tetapi minimal orang mulai bisa melakukan kegiatan relaksasi. Bang, WHO tanggal 11 April itu kan mengatakan bahwa ada semacam protokol baru, bahwa bahkan yang baru terkena gejala klinis saja harusnya sudah dimasukkan ke dalam data terinfeksi. Masalah nggak buat Indonesia? Jadinya kan bisa jadi 3 kali lipat dari data yang diumumkan sebenarnya. Ya, kalau memang itu sudah merupakan ketentuan, saya pikir ya nggak ada masalah. Karena itu berlaku di seluruh dunia, nggak cuma Indonesia. Tapi mungkin teknisnya nanti ya dari Kementerian Kesehatan ya. Nah, kalau menurut Bang Doni sendiri, kapan situasi ini akan mereda dan kita masyarakat sudah mulai bisa melakukan sebagian dari kegiatan yang sama sekali selama ini tidak bisa dilakukan, misalnya ke mall, ke restoran, sekolah. Kalau dilihat kurvanya sekarang, DKI kan mulai perlambatan, ya. Kecuali hari ini ada penambahan kasus positif. Tetapi kalau dilihat data data rumah sakit, yang dirawat di rumah sakit, kemudian yang meninggal, terjadi penurunan, ya. Hanya peningkatan adalah yang terkonfirmasi positif. Nah, secara umum sebenarnya walaupun sudah ada data peningkatan, tapi ini peningkatan data terkonfirmasi ini kan karena kita semakin agresif ya melakukan testing, ya. Jadi ini pasti akan ada penambahan, ya. Tetapi yang perlu kita lihat lagi adalah berapa pasien yang dirawat di rumah sakit. Ya. Kemudian juga kita lihat berapa pasien yang sudah sembuh, ya, jumlahnya semakin besar, ya. Nah, kemudian juga kita lihat berapa yang wafat, terutama yang sudah terdaftar sebagai pasien positif. Ya. Nah, kalau ini bisa kita jaga momentum ini, ya sangat mungkin proses PSBB itu bisa berakhir lebih awal, ya. Sebelum Lebaran apa? Ya tentu setelah Lebaran, ya. Artinya masuk kepada periode bulan Juni.
kemudian Juli sudah mulai penurunan, sehingga diharapkan nanti akhir Juli kita Jadi peaknya itu kira-kira Juni? Mei. Puncak, Mei, ya. Terus kemudian Mei, Juni. kemudian nanti awal Juni sudah mulai berkurang, kemudian awal Juli sudah semakin menurun lagi, akhir Juli kita harapkan sudah mulai, ya kalau 100% untuk tidak ada lagi yang terkonfirmasi rasanya itu sulit sekali ya. Ya karena ada second wave di negara lain juga terjadi. Kita sudah lihat beberapa negara yang tadinya sudah merasa aman ternyata kena gelombang kedua ya. Dan ini pun harus kita selalu waspada. Pak Presiden mengatakan hati-hati ya dan selalu melakukan antisipasi. Ya karena ibarat kita begini. Kita nekan bola atau balon ya, balon satu sisi nanti yang lain gelembung nih. Nah, begitu nanti yang salah satu diangkat lagi nanti berubah lagi ya. Nah, ini juga yang selalu diingatkan oleh banyak pakar adalah situasi pingpong. Ya, satu daerah sudah selesai, daerah lain belum. Nanti daerah yang masih belum ini menulari lagi yang sudah mulai pulih. Nah, selama dunia belum berhasil menemukan obat, vaksin gitu, ya tentu belum ada yang aman. Nah, berapa lama? Saya rasa belum ada satupun pakar yang berani mengatakan kapan akan berakhir. Nah, tinggal sekarang kapan vaksin kira-kira bisa diakui sebagai salah satu faktor untuk membuat orang tidak terpapar dan bisa pulih begitu. Nah, oleh karenanya selama kita tidak memiliki kepastian kapan vaksin itu akan terwujudkan, maka harus mempersiapkan diri dengan hidup normal gaya baru. New normal. New normal. Jadi kemana-mana ya harus pakai masker, ya harus selalu jaga jarak, ya tidak bisa lagi salaman seperti yang lalu, ya termasuk juga berpelukan, ya. Cipika-cipiki, biasanya kan laki-laki juga cipika-cipiki kan? Iya. Tidak cuma perempuan, tapi laki-laki sama laki-laki juga ketemu cipika-cipiki, udah akan pernah lagi ya. Itulah bagaimana kita ke depan harus bisa menyiapkan diri untuk merubah perilaku. Ya, perubahan perilaku ini bukan hanya nanti terjadi di negara kita, di hampir semua negara. Dan barusan saja Pak Tommy memperlihatkan kepada saya, ya London sudah mengambil langkah-langkah, ya unlockdown, tetapi memberikan sebuah rentang waktu yang sangat panjang untuk melakukan physical distancing 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Italia juga per 4 Mei ya. Iya. Tapi tetap physical distancing. Nah, kita harus mempersiapkan semuanya. Jadi bagaimana nanti pabrik harus mengurangi karyawan, kantor juga begitu, restoran, termasuk juga mungkin bioskop. Ya, bioskop yang selama ini duduknya dempet ya harus ada pemisah jarak. Tadinya saya udah rencana tuh Bang, kalau bisa ke bioskop terpaksa harus beli tiket yang kiri kanannya, jadi supaya kosong. Tapi mungkin itu yang harus dilakukan nantinya ya. Iya, pesawat juga kan nanti, kendaraan umum juga sama. Oke. Nah, berarti kalau anak sekolah Juli kira-kira ya? Kita masih diminta untuk melakukan kajian anak sekolah kira-kira kapan tepatnya untuk mulai, tapi bertahap nanti. Masalah COVID-nya sendiri, ya. Di sini saya harus banyak melakukan diskusi, menerima masukan dari berbagai macam pihak, ya. Bahkan hampir setiap malam itu saya harus menjawab beberapa pertanyaan dan juga ada saran masukan yang diberikan pada saya untuk saya jelaskan kembali. Kalau sarannya bagus, saya akan jadikan bagian daripada program yang sedang kami lakukan. Kalau seandainya mungkin sedikit berbeda, ya saya ucapkan terima kasih. Itu masalah COVID, ya. Dan dari awal saya melihat masalah COVID ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh medis. Makanya
kami sepakat di gugus tugas ini kita harus memperbesar porsi untuk bidang psikologisnya supaya masyarakat jangan semuanya lari ke medis yang seperti Uni katakan tadi, kita tidak ingin rumah sakit kita kewalahan. Yang kedua, persoalan yang juga sangat berat adalah masalah ego sektoral. Anak buah saya prajurit semua dengan mudah bisa bilang ternyata di sini tidak. Dan disinilah tantangan bagaimana saya harus memimpin dengan segala kesabaran. Tidak boleh cepat marah, tapi juga tidak boleh membiarkan. Ketika ada sesuatu yang saya lihat bertentangan dengan prinsip-prinsip untuk kepentingan bangsa dan negara, di situ saya tampil tentara saya. Jadi begitu saya lihat, ini harus ambil langkah-langkah yang tegas ya, maka saya harus hadir untuk memberikan satu penegasan bahwa yang kita lakukan hari inilah bagaimana kita mampu secara cepat untuk melindungi kepentingan bangsa. Jangan lagi membawa latar belakang dari institusi. Alhamdulillah sekarang sudah melebur ya. Tetapi awalnya memang sulit sekali ya. Yang ketiga, masalah yang berhubungan dengan pemberitaan ya. Jadi saya merasa bahwa upaya untuk mengajak masyarakat ini yang paling besar itu justru berada di tangan media, pers. Terutama dari data yang saya peroleh itu televisi dan radio 63% prosentasenya. Pengaruhnya ya. Prosentase terbesar itu 63% itu televisi dan radio. Ya, jadi saya pun berusaha semaksimal mungkin bagaimana kiranya seluruh komponen yang berada pada program untuk sosialisasi ini bisa bersatu, bisa menjadikan satu kesempatan di mana rakyat mendapatkan informasi yang arahnya kepada narasi positif. Nah, tetapi tentu tidak mudah ya. Namun secara berlahan saya lihat semangatnya pada akhirnya mulai ada sebuah kesungguhan bahwa tidak ada gunanya untuk mencari kesalahan siapapun. Karena tidak ada pemerintahan di negara manapun yang sangat siap menghadapi masalah COVID ini. Dan kalau kita dari kondisi yang ada ini bersatu, kemudian menyampaikan pesan-pesan positif, mengajak masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan secara menyeluruh. Ya, jaga jarak, harus pakai masker, jangan menyentuh mata, hidung dan mulut. Aduh, susah banget tuh. Karena ada studi mengatakan dalam 30 menit orang itu pasti menyentuh muka itu 23 kali. Dan data juga mengatakan 70% seseorang terpapar itu karena tangan. Ya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, penjelasan kepada publik kenapa Anda harus cuci tangan. Ya. Kenapa harus pakai masker dan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau kita bicara tentang sosial dan physical distancing, publik di bawah nggak ngerti. Dan ada yang nggak bisa juga. Saya kan pergi ke Jakarta Utara tuh, yang rumahnya petak-petak, jadi bisa mereka physical distancing. Nggak mungkin ya. Nah, jadi ada banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi sangat mungkin peran media yang menyentuh ke seluruh kehidupan masyarakat ini bisa menjadi bagian yang utama. Nah, sehingga dari awal konsep gugus tugas ini adalah metode kolaborasi pentahelix berbasis komunitas, gotong royong dan bersatu. Siapa saja di situ, mulai dari pemerintah, kemudian akademisi, ya, peneliti, periset, kemudian yang ketiga dunia usaha, ya, kemudian yang keempatnya adalah komunitas. Di sini ada LSM, tokoh masyarakat, budayawan, tokoh agama, tokoh-tokoh non formal lainnya, dan terakhir media. Kalau ini bisa kita rangkai sebagai sebuah komponen yang bersatu, maka kita menurut saya tidak sulit ya. Karena kan COVID ini persoalannya kan ya supaya nggak tertular gimana sih caranya?
Nah kalau tiap hari itu disampaikan ke publik, ya jangan sentuh mata, hidung dan mulut, jangan bersentuhan dengan orang lain, jaga jarak. Otomatis kan mengurangi potensi tertular. Nah kalau orang tidak tertular, ya tentu sehat semua. Berarti kita mampu mengurangi risiko. Ya mitigasi kita adalah lewat pencegahan tadi. Ngelempengin kurva juga ya. Nah, mempercepat kita untuk memutus mata rantai penularan. Dan ketika nanti kita harus hidup dengan new normal, ya sudah terbiasa dan seluruh komponen bangsa bersatu ya untuk menyampaikan narasi upaya pencegahan adalah upaya yang paling baik. Jangan sampai masuk ke sektor medisnya, harus tetap berada di tempat yang aspek psikologis tadi. Dan kita harus menjaga yang sehat harus tetap sehat, yang kurang sehat harus menjadi sehat, yang sakit diobati sampai sembuh. Ngomong-ngomong udah sempat dites nggak? Enggak, belum sampai sekarang. Rapid test juga enggak? Enggak mau. Jadi boleh mudik nggak nih? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh Sama ya? sekali. Tidak ada, karena di masyarakat juga masih bingung ini katanya boleh mudik asal untuk yang ini apa segala macam. Tapi benar kalau dari gugus tugas nggak ada. Tidak Pokoknya ada. Tidak, Jadi tidak mudik itu dilarang, titik udah. Udah, itu aja. Mudik dilarang, titik. Oke. Nah, kegiatan selain mudik untuk urusan pelayanan dasar masyarakat, untuk sektor pertahanan, keamanan, ketertiban, sektor kesehatan, kargo, ya penanganan COVID sendiri, itu kan nggak mungkin untuk tidak berpindah. Ada spesimen yang harus dibawa dari satu daerah ke daerah lain terhambat sekian hari karena nggak ada pesawat, kan terganggu semua. Oke, thank you banget Bang Doni. Ya, semoga sama-sama, selalu Uni. sehat dan apa yang direncanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini dengan sinergi berbagai pihak tadi termasuk pendekatan pentahelix itu bisa dilaksanakan. Salah satu kuncinya dan juga salah satu kritik dari awal dari publik itu memang komunikasi sih. Mudah-mudahan sekarang komunikasinya ke publik jadi lebih baik ya. Dan koordinasi dari pusat ke daerah juga jadi lebih baik. Dan itu adalah ngobrol seru kita berkaitan dengan di balik layar kupas tuntas penanganan COVID-19 bersama Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Dan kita akan kembali dengan ngobrol seru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak salaman, begini aja.